أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan
apa-apa yang Allah perintahkan atas dasar ilmu dan mengharap pahala darinya, dan juga dengan menjauhi segala yang Allah larang atas dasar cahaya ilmu dan juga takut dari siksanya. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan dan kejahilan masih tersebar di tengah-tengah umat. Hal ini mengisyaratkan pada kita untuk perlu lebih giat lagi dalam berdakwah. Kita harus lebih bersemangat mengajak manusia kembali ke jalan Allah dan menyelamatkan mereka dari jalan menuju jurang api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan perlu untuk diketahui bahwa awal dan prioritas utama mereka dalam berdakwah adalah tauhid, yaitu mengajak manusia seluruhnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Perhatikan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalau engkau tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat." Perhatikan apa yang didakwahkan Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Perhatikan apa yang didakwahkan Nabi Saleh alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kami telah mengutus kepada kaum Thamud, saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Dia." Perhatikan apa yang didakwahkan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan, saudara mereka, yaitu Syuaib. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Dia." Perhatikan apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan ingatlah Nabi Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Perhatikan apa yang didakwahkan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku,
yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan hingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Demikianlah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Itulah inti dakwah mereka. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Oleh karena itu, kita harus meneladani mereka. Karena mereka adalah utusan Allah, orang-orang pilihan yang mengemban dakwah yang mulia ini dengan memprioritaskan dakwah tauhid daripada selainnya, agar seluruh manusia mempersembahkan segala ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Karena itulah tujuan dari manusia diciptakan ke dunia ini, yaitu agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya adalah mentauhidkanku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, dan tauhid juga merupakan perintah pertama dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Maka perlu bagi kita untuk mengawali dan memprioritaskan tauhid dalam berdakwah. Karena tidak ada kebaikan kecuali dengan mengembalikan umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kaum muslimin ibadallah, perlu untuk diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan dakwah tauhid bukanlah sekedar mengajarkan kepada manusia bahwa Allah adalah Sang Pencipta, bahwa Allah adalah yang mengatur alam semesta, bahwa Allah adalah yang memberi rezeki atau makna-makna lain dari rububiyah Allah. Akan tetapi wajib untuk mendakwahkan kepada manusia bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mencukupkan makna tauhid pada rububiyah Allah saja tidaklah cukup. Karena dahulu orang-orang musyrik Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berikrar akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr?" Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Akan tetapi ikrar mereka terhadap rububiyah Allah tidak langsung menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Tidak wajib, tapi wajib untuk berikrar juga dengan uluhiyah Allah, di mana hanya Allah saja yang berhak diibadahi
dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain mendakwahkan kepada manusia tentang hakikat dari tauhid, kita juga wajib untuk memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, di mana ia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, padahal Allah yang Maha Pencipta, Allah yang mengatur, yang memberi rezeki kepada makhluknya. Dan syirik besar dikhususkan dari dosa-dosa yang lain karena 3 perkara. Yang pertama, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, dosa syirik dapat menghapuskan seluruh amal. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, dosa syirik dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau serta meneladani beliau, maka hendaknya ia menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan serta para nabi dan rasul sebelum beliau. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi iktafa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya dakwah ini sangat butuh terhadap ilmu. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Maka dari itu, semangat dalam berdakwah harus kita iringi dengan semangat untuk belajar. Belajar tentang tauhid, jangan pernah bosan. Terus ulangi dan ulangi. Semakin kuat pemahaman kita terhadap tauhid dan syirik akan memudahkan kita dalam mendakwahkan hal ini kepada manusia. Kemudian yang terakhir, kita harus terus mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Walaupun kelak Allah jadikan negeri ini sebagai negeri tauhid, di mana tidak ada lagi kuburan-kuburan yang diibadahi, tidak ada sesajian yang dibuang di jalan dan lautan, tidak ada lagi tempat-tempat yang dikeramatkan, dan segala bentuk kesyirikan hilang dari negeri ini, tetap wajib atas kita untuk terus mendakwahkan tauhid. Jangan pernah berhenti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.